Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang ide rancangan usaha dari sempolan ayam. Sebelumnya saya dan yang lainnya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahudi Agustin, nomor absen 34. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Esta Septia Pritasari, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Maulida Kusmadewi, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Rima Sapeda Ramadhani, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Sofi Mariana Ulfa, nomor absen 27. Nama brand makanan kelompok kita ini adalah sempolan ayam linting. Kalian tahu sempolan ayam linting nggak? Belum kan? Oke, saya akan menjelaskan tentang brand makanan terbaru kelompok saya ini. Sempolan ayam linting, sensasi jajanan ayam linting. Sempolan ayam kami berbahan baku filet dada ayam. Terasa sekali rasa ayamnya. Jadi berbeda dengan sempol lain yang mengakunya sempol ayam tapi cuma berbahan dasar aci. Sempolan ayam kami dijual dengan harga 25.000 dengan isi 25 tusuk. Lengkap dengan saus sambal spicy dan juga mayonnaise. Bagaimana sih cara penyajiannya? Cara penyajiannya yaitu gampang sekali. Cara penyajiannya gampang, yaitu pertama, goreng sempol hingga matang kuning kecoklatan. Kedua, siapkan telur dan penyedap rasa lalu kocok. Ketiga, sempol yang sudah digoreng balurkan pada kocokan telur, lalu goreng ulang hingga garing dan renyah. Keempat, sajikan bersama saus dan mayones. Adapun tujuan dan manfaat untuk menyusun laporan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kedua, menjadikan siswa lebih kreatif dan inovatif tentang kewirausahaan. Ketiga, melatih siswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Kelima, agar dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Keenam, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan siswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Ketujuh, untuk membantu berpikir kritis objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Produk makanan yang akan kami hasilkan adalah sembolan, yaitu jenis makanan berbahan utama daging ayam yang dicampur dengan tepung tapioka dan kemudian dilapisi telur. Nama sembolan ini diambil dari desa Sembol di wilayah Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Makanan ini bersifat universal, tidak hanya anak kecil yang menyukai, tapi juga para remaja dan orang dewasa. Konsumen dari makanan khas Malang ini adalah para wanita. 5. Target pasar dan strategi pemasaran. Siapa sih konsumen sasarannya? Produk ini sudah tidak asing lagi, terutama di kalangan anak-anak, siswa-siswi maupun mahasiswa, bahkan sampai dewasa. Itu berarti peluang memasarkannya jauh lebih mudah daripada produk yang ditawarkan. Dengan bahan baku ayam cincang dan saus yang bervariasi, dibuatlah sembolan ayam yang lezat. Kemasan atau penyajian yang menarik akan membuat konsumen mengenal dan menyukai produk ini. Dengan memilih tempat yang sesuai, yaitu strategis, misalnya di sekolah, kantin, kampus, mal, pasar, dan lain-lain. Bagaimana strategi promosi bisnis sembolan kelompok kami? Pemasaran bisnis sembolan bisa dilakukan dengan membuat sembolan yang enak dan berbeda. Selain itu, dapat memanfaatkan promosi jajanan khas Kota Malang melalui media sosial, baik Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram, juga situs jual beli online dan lainnya. Juga dapat pula menjalankan strategi pemasaran sembol lewat menyebarkan berbagai brosur. Apa saja sih alat dan bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Baiklah, di sini saya akan memberitahu alat bahan dan cara pembuatan sempolan ayam linting. Alat: baskom, penggorengan, kompor, loyang penggorengan, alat kemas, plastik, tusuk sate. Bahan: 1 kg daging ayam dihaluskan, 12 siung bawang putih dihaluskan, 900 gram tepung tapioka, 6 sendok bawang goreng, 6 butir telur, merica secukupnya, 2 saset roiko, air secukupnya, saus, 2 liter minyak goreng. Cara pembuatannya:
1. Siapkan daging ayam, kemudian dipotong-potong kecil dan digiling hingga halus. 2. Campurkan daging ayam yang sudah digiling halus dengan tepung tapioka, lada bubuk tepung terigu, dan garam. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur secara merata. 3. Lalu siram adonan dengan air panas secara perlahan, kemudian aduk kembali hingga menjadi kalis. 4. Lilitkan adonan pada batang kayu yang sebelumnya telah disiapkan secukupnya saja hingga seperti sate. Begitu seterusnya hingga adonan habis. 6. Selanjutnya, goreng lilitan adonan pada batang kayu yang sudah direbus hingga matang sebentar saja, lalu angkat dan celupkan ke dalam kocokan telur. 7. Sesudah itu goreng kembali hingga sempol benar-benar matang. 8. Angkat dan tiriskan, begitu seterusnya hingga semuanya selesai. 9. Sempol ayam sudah siap disajikan dengan bumbu pelengkap saus, sambal, dan mayones. Kemudian analisis SWOT. Acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Analisis rancangan usaha. Yang pertama, strength atau kekuatan. Diproduksi dengan menggunakan komponen yang sehat sebagai bahan utamanya seperti daging ayam. Adapun bahan tersebut sangat baik untuk tubuh dan memiliki nilai gizi yang seimbang. Selanjutnya, diproduksi dengan menggunakan alat-alat yang lengkap dan tempat produksi yang bersih sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang bisa membuat hasil produksi menjadi tidak higienis. Selanjutnya, produk yang ditawarkan adalah produk yang inovatif dan kreatif. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Produk ini masih terbilang baru yang mana juga belum banyak orang yang mengetahui. Kemudian, kelompok 5 belum memiliki jaringan kepada pihak yang menyediakan bahan packing seperti kardus, plastik, dan lain-lain. Kemudian, kelompok 5 masih belum memiliki freezer sendiri untuk menyimpan bahan baku dan produk sebelum diolah dan didistribusikan. Selanjutnya, kelompok 5 masih belum memiliki gerobak dan space jualan sendiri untuk memasarkan produk. Dan produk kelompok 5 adalah produk dengan tipe barang durable goods sehingga rawan basi jika tidak laku. Proses produksinya cukup lama mengingat komponen bahan yang digunakan juga banyak dan juga membutuhkan ketelitian. Sebab jika tidak hasil produksi akan tidak maksimal atau tidak sesuai harapan. Selanjutnya yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Melihat produk ini masih baru dikenal dan sepertinya masih belum banyak pesaingnya, maka cukup mudah bagi kami untuk membuat orang penasaran akan produk ini. Di samping itu, kami mencoba untuk membuat produk olahan yang berbahan dasar daging dan dikemas dalam bentuk yang lebih modern dan tentunya juga lebih sehat. Masyarakat di lingkungan sekitar yang cenderung konsumtif mengembangkan produk dengan varian rasa yang berbeda. Permintaan pasar yang terus-menerus ada, dapat memasarkan dengan cara online. Yang keempat, threat atau ancaman. Pesaing-pesaing yang pastinya juga akan terus tumbuh sehingga kita harus lebih inovatif lagi untuk tetap bisa bersaing dan mendapatkan banyak pelanggan. Selain itu, produk ini juga tergantung akan bahan kebutuhan pokok lainnya. Jadi, apabila harga kebutuhan pokoknya naik, maka otomatis biaya produk juga akan meningkat sehingga itu akan berdampak pada keuntungan dari hasil produksi yang semakin menipis. Sempol menerima tawaran pre-order untuk event-event seperti hajatan, nikahan, selamatan, dan lain-lain. Inovasi produk adalah inovasi yang mudah ditiru baik pemain kecil seperti pejuang sempol gerobak maupun oleh pemain besar seperti restoran sehingga ada ancaman besar dalam persaingan. Resesi yang dialami oleh Indonesia pasca COVID-19 melemahkan permintaan snack sempolan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi kita bisa diketik di kolom komentar. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok 5 ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.